kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, di mana kita akan belajar di semester yang kedua ini. Kita akan belajar pelajaran bab yang ke-8. Bagi kalian yang sudah mempersiapkan bukunya, yuk langsung aja kita buka bab yang ke-8. Oke, sudah? Nah, anak-anakku semua, di bab yang ke-8 ini kita akan membahas salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Kalian masih ingat gak? Allah itu memiliki Asmaul Husna. Artinya Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Jika di semester 1 kalian sudah membahas sifat Allah Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Kabir, Al-Aziz, dan Al-Malik, maka di semester kali ini kita akan membahas nama Asmaul Husna yang lainnya. Siap? Siap dong. Oke, langsung aja yuk. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, Asmaul Husna kali ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Al-Batin, dan yang kedua Al-Wali. Sudah? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat atau nama-nama yang baik selain dari yang tadi kita sudah pelajari di semester pertama dahulu, yaitu Al-Batin. Ada yang tahu apa arti daripada Al-Batin? Oke, Al-Batin artinya adalah zat yang maha gaib. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, entah dengan penglihatan kita, entah dengan pendengaran kita, entah dengan indera penciuman kita, atau yang lain sebagainya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Pak, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita? Nah, kalau sesuatu itu bisa kita tangkap dengan panca indera kita, berarti sesuatu itu memiliki ukuran. Sedangkan Allah itu tidak terbatas oleh ukuran. Artinya Allah tidak akan bisa kita tangkap dengan panca indera kita, entah itu penglihatan ataupun yang lain sebagainya. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan adalah Dia zat yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita. Kenapa? Itu menandakan bahwasanya Allah memang maha segala-galanya. Itu justru malah menunjukkan Allah itu maha sempurna. Artinya tidak bisa kita ukur dengan panca indera kita, akal kita maupun mata kita. Walaupun Allah tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, tapi kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada, dan harus wajib kita yakini Allah itu ada. Sekalipun tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Pak, emang sesuatu yang nggak kelihatan itu ada? Ada. Sekarang Bapak tanya, kamu tahu udara atau angin? Tahu dong. Nah, angin itu bisa kamu lihat gak? Enggak kan? Tapi bisa kamu rasakan? Bisa dong. Nah, Allah juga seperti itu. Artinya walaupun Allah tidak terlihat, tapi Allah bisa kita rasakan kehadirannya. Dengan cara apa? Mungkin dengan kita merasakan bahwasanya kita selalu diberikan nikmat oleh Allah, kita merasa dekat dengan Allah dengan rajin beribadah, maka dengan itu kita bisa merasakan kehadiran Allah di hati kita. Nah,
Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan, Dialah Allah zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi Allah bisa melihat semua yang kita lihat. Artinya, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin Allah juga bisa melihat kita. Contohnya gampangnya gini deh. Kamu pernah nonton TV dong? Pernah, oke. Nah, kira-kira kalau orang yang ada di dalam TV itu bisa melihat kamu gak? Enggak kan? Nah, itulah kita. Kita juga seperti orang yang sedang berada di dalam TV. Kita tidak bisa melihat orang yang ada di luar televisi kita. Tapi kita yakin bahwasanya ada orang yang menyaksikan kita di dalam televisi. Allah juga seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menyaksikan Allah, tapi kita harus meyakini bahwasanya Allah bisa menyaksikan kita. Dan itu memang pasti dan harus kita imani. Itulah sifat Allah al-batin, yang maha batin, artinya yang maha gaib, tidak bisa ditangkap dengan penglihatan kita. Selanjutnya, Allah juga memiliki nama baik yang lain, yaitu Al-Waliyu. Apa sih artinya Al-Waliyu, Pak? Al-Wali artinya adalah zat yang maha melindungi. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya sesuatu yang bisa mengancam kita, ketika kita selamat dari sesuatu tersebut, maka itu semata-mata hanya karena perlindungan dari Allah, bukan perlindungan dari yang lain. Contoh gampang, sering kita melihat ketika ada suatu bencana besar, ketika banyak korban yang meninggal dunia, tetapi kita bisa melihat terkadang ada seorang anak bayi yang selamat dari bencana tersebut, atau orang-orang yang tidak secara akal pikiran kita sulit untuk bisa selamat dari bencana tersebut. Ketika ada sebuah bangunan yang runtuh, ketika banyak orang dewasa yang meninggal dunia, ternyata ada seorang anak yang selamat dari musibah tersebut. Itu semata-mata karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah lah zat yang maha melindungi. Kita pun semua, termasuk kalian, adalah orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia, dan kita berharap semoga kita dapat perlindungan dari Allah ketika kita sedang berada di akhirat kelak. Termasuk pada saat seperti ini, ketika sedang lagi rame-ramenya virus corona, ketika banyak orang yang sedang sakit di luar sana, tentu kita berharap semoga mereka segera diberikan kesembuhan. Nah, maka kita sebagai orang yang sehat, orang tua kita sebagai orang yang senang sehat, yang tidak terkena virus corona, itu semata-mata karena dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena memang kitanya kuat sehingga kita bisa kebal dari virus corona. Enggak. Itu karena kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap kejadian apapun yang tidak menimpa kita, itu semuanya karena Allah masih melindungi diri kita. Banyaklah contohnya, ketika ada sebuah kecelakaan ternyata ada orang yang selamat, itu karena Allah yang melindunginya. Adapun yang sudah meninggal, itu karena memang sudah takdir dirinya untuk meninggal dunia. Kalaupun yang selamat, yang secara akal pikiran kita kayaknya nggak mungkin deh selamat, karena tabrakannya itu serem banget, tapi ada yang selamat. Nah, itu karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap di musim pandemi seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala mara bahaya ataupun penyakit. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua, ya Bapak rasa itu kali ya materi kita untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Seperti biasa, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, siap? Oke, langsung ditulis ya soalnya. Nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-batin. Apa arti dari al-batin? Nah, yang kedua, Allah memiliki sifat al-waliyu. Apa arti dari al-waliyu? Sudah. Nomor 3, sebutkan contoh Allah merupakan zat yang maha pelindung. Contoh peristiwanya aja. Paham ya? Terus nomor 4, tuliskan ayat yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat al-batin. Ada di buku paket kalian. Sudah? Nomor 5, yang terakhir, tuliskan ayatnya menggunakan bahasa Arab ya. Tuliskan ayat yang menunjukkan Allah memiliki sifat al-waliyu. Ada juga di buku paket kalian. Nah, itu 5 tugas kalian. Oke, untuk tugas Al-Quran hadis yang kalian kumpulkan sudah Bapak nilai. Tapi Bapak nggak bisa balas WA orang tua kalian karena memang kondisi Bapak lagi kurang sehat. Doain Bapak ya supaya cepat fit lagi. Oke, itu aja materi kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Insya Allah kalau Bapak sudah sehat, seperti biasa akan Bapak laporkan hasil jawaban kalian berapa nilainya. Tapi kalau emang masih belum sehat, mungkin Bapak belum bisa balas WA kalian ya, atau WA orang tua kalian. Oke, anak-anakku semua, ingat pesan Bapak, kita selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker, selalu cuci tangan, jangan sering-sering kumpul di luar rumah ya. Jaga kesehatan, ingat stay safe and stay healthy. Oke. Ya, itu aja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.